kawan-kawan, sebelumnya kami perkenalkan dulu kami sendiri, Rudi Indiarta sebagai Sekretaris Partai Golkar Kota Palembang. Di sebelah kiri kami itu Nensa sebagai Ketua OC Musda Partai Golkar Kota Palembang, Musda 10. Sebelah kiri kami Yueka namanya, Sekretaris OC Musda Partai Golkar Kota Palembang. Sebelah kanan kami Jupika sebagai SC, Wakil Ketua SC dari Musda 10 Partai Golkar Kota Palembang. Sebelah kanan Pak Amadel sebagai tim verifikasi penerimaan calon atau bakal calon ketua Partai Golkar di Musda 10 Partai Golkar Kota Palembang. Baik kawan-kawan, sebelum OC menjelaskan, kami akan menjelaskan bahwa Musda Partai Golkar Kota Palembang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 Agustus 2020 yang akan diselenggarakan di Hotel 101 di Jalan Raja Wali. Nah, penyelenggaranya sendiri nanti di jam 9 pagi yang akan dibuka langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dodi Reza Nurdin. Adapun rangkaian-rangkaiannya, hari ini kami mengundang kawan-kawan bahwa kami menjelaskan kami Partai Golkar Kota Palembang hari ini mengikuti tahapan di mana tahapan ini mulai besok Partai Golkar Kota Palembang 25 Agustus membuka pendaftaran calon ketua DPD Partai Golkar Kota Palembang di Musda ke-10 Partai Golkar. Adapun pembukaan ini mulai jam 9 pagi besok pagi, selesai tanggal 26 pukul 08.00. Jadi di Sumatera Selatan meminta untuk dilaksanakan di 2728 karena di 2829 atau 2930 terakhir Musda di Kabupaten Sekayu, Kabupaten Mubah, jadi Palembang dipercepat menjadi 2728. Nah, masalah kandidat mana saja yang sudah siap mencalonkan diri sampai hari ini kami belum menerima karena baru akan dibuka besok. Memang sudah ada sebagian nama-nama, tapi kepastiannya tunggu kami buka besok. Karena besok kami buka, begitu ada nanti kami kabarin sama teman-teman. Sampai saat ini belum ada. Pimpinan DPD Partai Golkar dari provinsi, ada utusan unsur provinsi, unsur pimpinan Partai Golkar Kota Palembang sendiri, ada unsur Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kota Palembang, unsur pimpinan daerah organisasi sayap Partai Golkar, ada unsur pimpinan daerah Ormas pendiri Partai Golkar, dan unsur pimpinan daerah Ormas yang didirikan Partai Golkar, dan unsur pimpinan kecamatan Partai Golkar sekota Palembang terdiri dari 18 kecamatan. Total peserta yang akan menjadi peserta dalam musyawarah daerah 10 Partai Golkar Kota Palembang ini diperkirakan berjumlah 81 orang. Masing-masing itu kalau kecamatan menghadirkan ketua sekretaris bendahara, organisasi sayap itu ketua sekretaris, organisasi pendiri ketua dan sekretaris, organisasi yang didirikan oleh Partai Golkar ketua dan sekretaris, ditambah dengan unsur dari provinsi dan Dewan Pertimbangan. Partai Golkar Kota Palembang terbuka asal mencukupi syarat-syarat yang sudah ditentukan berdasarkan jumlah dan peraturan organisasi Partai Golkar. Di antaranya harus memiliki dukungan minimal 30% dari pemilih suara yang akan melaksanakan Musda 10 ini. Yang kedua, pernah menjadi pengurus Partai Golkar minimal 1 periode dan minimal 1 periode kepengurusan atau 5 tahun selama menjadi pengurus Partai Golkar. Berikut juga nanti akan dijelaskan oleh Ketua OJ syarat-syarat selain yang saya sebutkan tadi, karena ada sekitar 10 syarat yang harus dipenuhi oleh calon Ketua Partai Golkar Kota Palembang. Kami rasa itu bukan dari kami silakan Ketua OC untuk menjelaskan apa-apa saja persiapan yang sudah disiapkan untuk menghadapi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya 5 tahun. Jadi kalau orang sekonyong-konyong itu tidak bisa, harus pernah menjadi pengurus selama kurang lebih 5 tahun.
Pernah mengikuti pendidikan dan latihan kader Partai Golkar, dibuktikan dengan fotokopi sertifikat. 6. Memiliki prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela dengan melampirkan surat pernyataan di atas materai 6.000. Dibuktikan dengan surat keterangan dari DPD Partai Golkar. Untuk poin 6 ini yang mengeluarkannya adalah satu tingkat di atas, karena ini DPD Kota Palembang, artinya mengeluarkan DPD tingkat provinsi. 4. Membuat surat pernyataan bersedia meluangkan waktu dan sanggup bekerjasama secara kolektif dalam partai di atas materai 6.000, dibuktikan dengan surat pernyataan. Poin 9. Daftar riwayat hidup beserta pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar. Pas foto ukuran 4x6 sebanyak 3 lembar, ini foto terbaru. Poin 10. Membuat naskah visi dan misi, dibuktikan dengan salinan naskah visi dan misi. Catatan, apabila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut di atas, maka dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai bakal calon dan dinyatakan gugur, tidak dapat melanjutkan proses pencalonan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.